bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Tidak lupa salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Robi Sanusi SS selaku pembina OSIS, yang saya hormati para dewan penguji dan juga ahli kateng yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan presentasi penumbuhan PIN. Pada kesempatan kali ini, saya Ira Lesna Novianti dari kelas 10 akuntansi sebagai bendahara akan menjelaskan sebuah materi dengan tema pengaruh dolar terhadap keuangan dunia, dan saya mengambil judul kekuatan mata uang yang mengatur dunia. Mata uang ini digunakan sebagai acuan utama perdagangan internasional dan menjadi andalan devisa di bank sentral seluruh dunia, serta berperan sebagai safe haven saat ketidakpastian melanda. Selanjutnya kepada sejarah dolar sebagai mata uang global. Sejarahnya yaitu dolar Amerika Serikat menjadi mata uang global karena sejak tahun 1944. Pada konferensi Bretton Woods di tahun 1944, negara-negara bersekutu bertemu bersama, dan pada saat itu dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai pusat sistem moneter keuangan dunia. Selanjutnya yaitu pondasi kekuatan Amerika Serikat. Pondasi kekuatan Amerika Serikat yaitu yang pertama meliputi stabilitas politik dan kelembagaan, yang kedua kinerja ekonomi, dan yang ketiga pasar keuangan yang mendalam. Selanjutnya, dolar dalam perdagangan dan cadangan devisa berfungsi sebagai dua hal. Yang pertama yaitu sebagai alat bayar dagang, dan yang kedua yaitu sebagai simpanan keuangan negara atau simpanan kekayaan negara. Selanjutnya, dolar kuat dan arus modal. Saat dolar Amerika Serikat menguat, biasanya karena dianggap ekonomi Amerika Serikat lebih menarik dan dampak bagi perusahaan multinasional, yaitu dolar yang terlalu kuat akan menjadi tantangan bagi perusahaan raksasa yang pendapatannya lebih banyak dari negara luar. Selanjutnya yaitu kaitan kebijakan The Fed atau The Federal Reserve dan kekuatan dolar. Stabilitas politik dan kelembagaan seperti The Fed atau The Federal Reserve yang independen membuat kebijakan moneter. Selain terbukti tangguh, ekonomi Amerika Serikat bertahan juga karena pertumbuhan PDB yang tetap kuat berkat konsumsi masyarakat. Selanjutnya, keuntungan bagi Amerika Serikat dan dunia. Yang pertama yaitu stabilitas sistem, yang kedua yaitu biaya pinjaman lebih murah bagi Amerika Serikat, dan yang ketiga yaitu impor yang lebih murah bagi Amerika Serikat. Yang terakhir atau kesimpulan yang saya buat yaitu dolar Amerika Serikat dapat menjadi mata uang global karena didukung oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat dari sejarah, ekonomi, dan juga kebijakan yang tepat, sehingga dapat dipercaya oleh banyak negara dan menjadi alat bayar perdagangan internasional. Sekian presentasi atau penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dengan senang hati saya akan menjawab. Kamu kan di sini ngambil dulu itu kekuatan mata uang yang mengatur dunia, dan kamu mengambil dolar ya sebagai masanya. Kenapa harus mengambil dolar? Kan ada real, ada rupiah, ada yen, ya, hal yang mata uang lainnya. Kenapa harus dolar gitu yang batasnya di sini?
Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Alasan saya memilih dolar karena dolar digunakan dalam banyak perdagangan internasional seperti minyak dan cabang emas terbesar juga. Dan dolar Amerika Serikat sudah menjadi mata uang global semenjak tahun 1944. Nah, untuk rupiah sendiri kenapa nggak mempertimbangkan mengambil rupiah sendiri sebagai mata uang negara kita Indonesia, yang dimana nanti notabene-nya kamu sebagai negara kan akan terus berhubungan dengan mata uang rupiah terus kan? Kenapa nggak gitu yang diangkat di sini? Karena dari tema kan temanya adalah pengaruh dolar terhadap keuangan dunia. Jadi saya mengambil dolar untuk judul. Nah, sebagai bendahara, permasalahan yang akan sering kamu temukan yaitu yang paling pertama, susahnya dimintai uang kas dari pengurusnya. Nah, itu menjadi permasalahan yang sering terjadi kayaknya di para bendahara. Nah, mengenai permasalahan tersebut, ya problem solving yang bisa kamu gunakan sebagai diri kamu sendiri, strategi apa semua sih cara mengatasi permasalahan seperti itu? Yang pertama mungkin menurut saya bertanya dulu alasan apa seorang anggota OSIS tidak membayar hal yang harus dibayar. Lalu jika hal ini terjadi terus menerus, saya akan memberikan sanksi atau hukuman. Nah, apakah itu secara aksidental atau memang sudah ada aturannya dari RT kalau misalkan tidak bayar uang kas akan kena hukuman atau teman-teman cara kamu aja agar berlain bayar kas? Karena kan tiap orangnya maksud saya pribadi dulu ya misalkan tina bayar uang kas mana paling malas lah kan tiap pengurus ayah alasan nanti gitu kan nggak langsung bisa bayar kas pas hari takek masih tagih bisa saja itu gitu kan sedikit yang balik dulu lah misalkan orang benar sedikit atau misalkan oke orang sekali ke udah sebulan itu misalkan gitu. Nah, sikap kamu dalam mengatasi permasalahan tersebut bagaimana? Mungkin saya akan menjelaskan betapa pentingnya. Menurut saya pribadi, saya akan menjelaskan betapa pentingnya untuk membayar uang kas, karena uang kas itu kan kebutuhan bukan hanya untuk bendahara atau ya personal, tapi untuk semuanya juga itu. Dalam sistem penyimpanan uangnya sendiri kan sekarang teknologi dan maju-majunya ya. Apakah akan seperti apa sistem pengelolaan uang kamu dalam misalkan dari penyimpanan dulu apakah akan disimpan dalam bentuk fisika dalam satu tas atau misalkan saya ingin berinovasi, saya mau bikin misalkan saya bikin kalau misalkan saya mau diubah galakan saya akan berkegiatan jadi money aja misalkan saya simpan di Naka misalkan eBay atau misalkan ada panggilan abang jago atau misalkan ada Chrome sekarang akan seperti apa nanti uang kamu? Untuk sekarang saya lebih memilih untuk menyimpan sebagian di rumah, dan jika ada keperluan mendadak saya membawa sebagian dari uang kas itu. Sepertinya apa alasannya sampai harus begini seperti itu? Apa ya sebagai di rumah atau sebagian dari bawahnya? Karena jika disimpan misalnya di bank atau seperti itu kan risikonya lumayan banyak, seperti bisa tiba-tiba hilang atau bagaimana, tiba-tiba ada transaksi yang tiba-tiba itu padahal tidak pernah melakukan transaksi seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk menyimpan di rumah. Kan untuk permasalahan juga uang disimpan pun bentuk cash juga disimpan pun bisa kemungkinan hilang ya uang kan. Nah dengan dengan dua permasalahan yang sama ini, kenapa kamu lebih tetap memilih yang ini tanpa menggunakan yang sudah digital atau yang bisa disimpan secara ini? Karena untuk sekarang saya belum cukup mengerti untuk bagaimana cara penggunaan penyimpanan uang di HP atau seperti itu. Jadi saya memilih untuk
suatu tempat atau di rumah. Oke, saya mau tanyanya sedikit saja dulu, Bapak. Saya catat satu. Izin bertanya, pertanyaan saya. Misal kamu dihadapkan dan jika ada anggota kamu yang meminta uang atau meminta dana tanpa prosedur yang jelas, bagaimana cara kamu menyikapinya? Yang pasti, sebelumnya izin menjawab. Yang pasti saya akan menanyakan untuk kepentingan apa uang itu digunakan, dan jika mungkin saya memberinya tidak akan langsung sepenuhnya. Jadi saya akan tetap mencari tahu untuk apa uang itu digunakan. Ketika alasannya jelas, baru kamu kasih. Ya. Terus di sini kan kamu tadi menjelaskan mengenai sistem keuangan global. Apa yang bisa diterapkan di OSIS? Jadi materi yang kamu paparkan. Banyaknya tes pemaparan kamu dan disampaikan. Ada yang saya adopsi buat kamu nanti sesuai strateginya, misalkan dari program bendahara kerjanya tidak impor kalau diperkecil di bunga yang paling kecil itu kayak apa? Jadi itu kalau tadi dolar tuh naik gara-gara dia punya apa? Punya bank sentral yang ngasih suku bunganya kecil ke investor. Bunganya ini buat yang melakukan bunganya. Menurut saya, sistem yang dapat saya terapkan di OSIS yaitu kebijakan yang tepat, seperti Perlu nggak sih transparansi keuangan? Transparansi keuangan perlu nggak? sebelumnya boleh tolong dijelaskan dulu apa itu transparansi keuangan. Jadi kayak dijelasin uang ini masukannya segini, beli apa aja, barangnya mana, privasinya mana, itu transparansi keuangan. Menurut saya penting karena saya sebagai bendahara harus mengetahui pengeluaran apa misal di bulan ini atau di minggu kemarin. Pengeluaran dan pemasukan harus saya ketahui. Terus tadi sistem keuangan seperti apa yang kamu terapkan, kamu akan terapkan gitu dari pemaparannya tadi? Mungkin kebijakan yang tepat,
situ apal di PR ke di pedang-pedang lila so sistemnya sistem tuang karena kamu untuk nu ya